Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Kepala Su Yuanxiu terbanting dengan keras ke tanah. Wajahnya berlumuran darah dan dia merasa seolah-olah dunia sedang berputar dengan cepat di sekitarnya. Pada saat ini, dia benar-benar tersadar. Sama sekali tidak ada orang kuat di belakang Gustav. Orang kuat yang sebenarnya adalah Gustav sendiri. Yuan Jingfu dibunuh oleh Gustav. Panggung seni bela diri juga dihancurkan oleh Gustav. Siapa yang mengira kalau seorang anak berusia 20-an akan menguasai kekuatan seni bela diri yang tidak terduga setelah menghilang selama 5 tahun. Gelombang keterkejutan muncul di hati Su Yuanxiu, dan rasa sakit di wajahnya membuatnya sangat sadar. Anak ini benar-benar tanpa kompromi. Saat ini, suara samar Gustav terdengar. Meskipun kekuatanmu sangat bagus, tapi kau tidak memanfaatkan keberadaan paling misterius di tubuh manusia, yaitu Dantian. Dan tubuhmu terlalu sampah, sehingga sangat mudah bagiku untuk membunuhmu. Kalau Gustav tidak menerobos ke alam pneumatik, dia mungkin bukan lawan Su Yuanxiu. Tetapi setelah menerobos, ditambah lagi dengan beberapa pemahaman yang diberikan Luo Yuntian kepadanya, kekuatannya pun meroket secara drastis. Wajah Su Yuanxiu pucat, dan ketakutan yang tak ada habisnya seperti badai dahsyat yang menggulung dan terus-menerus berkecamuk di dalam hatinya. Dantian, teknik tubuh. Suara ketakutan Su Yuanxiu kembali terdengar. Kau benar-benar seorang kultivator. Gustav tidak menyangka kalau ternyata Su Yuanxiu tahu banyak. Dia mengikat leher Su Yuanxiu dan berkata, berapa banyak orang yang datang ke Agoru kali ini dan di mana mereka? Su Yuanxiu tidak mau berbicara karena begitu dia mengungkap lokasi kedua orang lainnya, akhir keduanya juga pasti akan sama seperti dirinya. Ketika saatnya tiba, 3 orang dari Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan akan jatuh, dan itu akan menjadi gempa bumi bagi Provinsi Jiangnan. Selain itu, dia juga tahu betul bahwa dia tidak akan mungkin bisa tetap hidup setelah dia berbicara. Bagaimanapun, dia tahu rahasia yang ada di dalam diri Gustav. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Gustav tidak menyangka kalau orang ini akan menjadi begitu keras kepala dan bahkan tidak berniat memohon belas kasihan. Gustav bertanya kembali, apakah kau yakin tidak akan mengatakannya? Tiba-tiba Su Yuanxiu mengulurkan telapak tangannya dengan ganas dan satu-satunya kekuatannya yang tersisa menyatu. Telapak tangan Su Yuanxiu menampar dadanya sendiri. Darahnya berangsur-angsur keluar dan seluruh tubuhnya menjadi sangat lemah, lalu dia pun jatuh ke tanah. Su Yuanxiu berkata, Gustav, aku tidak akan melepaskanmu, meskipun aku menjadi hantu. Dan juga, kalau orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan tahu bahwa aku tidak kembali malam ini, kau pasti akan mati. Ketika kata-kata itu selesai diucapkan, Su Yuanxiu memuntahkan seteguk darah lagi dan dia benar-benar kehilangan vitalitasnya. Mata Gustav menyipit. Dia melihat mayat di depannya dengan tatapan serius dan berkata, dia lebih suka bunuh diri daripada menjawab pertanyaanku. Tampaknya segalanya menjadi sedikit rumit. Kemudian Gustav menghubungi Raja Nanjiang dan memintanya untuk membuang mayat Su Yuanxiu. Pada saat yang sama, Gustav juga memintanya untuk menyelidiki semua informasi dari Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan. Keberadaan semacam ini pasti akan menjadi ancaman baginya. Tepat ketika dia hendak pergi,
ponsel yang ada di saku Su Yuanxiu berdering. Gustav tertegun. Ki sejati dari telapak tangannya mengembun, dan ponsel itu pun langsung berpindah ke telapak tangannya. Gustav menekan tombol jawab, lalu sebuah suara tua terdengar. "Yuanxiu, apakah kau sudah bertemu dengan sampah dari keluarga Ye itu? Kalau dia melawan, jangan membunuhnya. Presiden Tang menginginkannya tetap hidup." Menyadari tidak ada jawaban di ujung lain telepon, orang itu pun segera mengetahui kalau ada yang tidak beres, dan dia tiba-tiba bertanya, "Siapa kau?" Telepon tiba-tiba ditutup. Gustav mengambil ponsel Su Yuanxiu dan berjalan menuju gerbang universitas, tempat Xiao Deng menunggu dengan cemas. Ketika Xiao Deng melihat Gustav datang, dia menarik nafas panjang. "Tuan Ye, apakah kau ingin kembali ke Thomson?" Gustav menyerahkan ponsel itu kepada Xiao Deng sambil berkata, "Jiwa naga seharusnya bisa menemukan informasi nomor ponsel ini. Jadi, kau bantu aku menyelidiki beberapa panggilan terakhir dari ponsel ini." Xiao Deng dengan hati-hati mengambil ponsel itu dan berkata, "Baik, Tuan Ye." Di lantai atas Villa Thomson, di ruang rahasia, Gustav sudah memiliki salinan informasi mengenai Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan di tangannya. Dia awalnya berpikir bahwa Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan hanyalah kekuatan biasa. Tetapi sekarang tampaknya dia salah. Kekuatan Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan sangatlah rumit. Ini melibatkan selusin keluarga seni bela diri di Provinsi Jiangnan. Bukan hanya itu, tetapi ada juga beberapa keberadaan tanpa asal, dan Ye Lingtian tidak bisa menyelidikinya, bahkan meskipun dia menggunakan segala macam cara. Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan telah didirikan selama 100 tahun, dan sejarah serta warisannya sangat panjang. Setiap presiden di Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan adalah eksistensi yang akan memicu terjadinya gempa bumi di Provinsi Jiangnan ketika dia menginjakkan kakinya. Dan pada saat ini, presidennya bernama Tang Ao. Dia berada di peringkat 189 dalam daftar Grandmaster Cina, beberapa ratus jauh lebih tinggi daripada Yuan Jingfu. Kekuatannya sangat luar biasa, dan ini adalah data 2 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu kekuatan seperti apa yang telah dicapai oleh Tang Ao dalam waktu 2 tahun terakhir ini. Tidak hanya itu, Tang Ao juga merupakan kepala keluarga Tang, salah satu keluarga seni bela diri terbaik di Provinsi Jiangnan. Su Yuanxiu yang dibunuh oleh Gustav malam ini adalah wakil presiden yang memiliki status yang sama dengan Yuan Jingfu dan berada di peringkat 334 dalam daftar Grandmaster Tiongkok. Gustav memperkirakan bahwa kekuatan aslinya saat ini seharusnya berada di peringkat ke-300 di daftar Grandmaster Tiongkok dan masih tidak pasti apakah dia bisa mencapai peringkat 200. Jadi, untuk saat ini, keberadaan Tang Ao menjadi ancaman baginya. Gustav mengesampingkan dokumen itu, lalu dia mengeluarkan batu hitam dari kantongnya dan memegangnya di telapak tangannya. Rasa sunyi melanda dirinya. Seluruh ruangan sepertinya menghilang tiba-tiba, dan dia berada di tengah-tengah makam reinkarnasi. Batu nisan Luo Yuntian telah menghilang. 99 batu nisan yang tersisa hampir redup, kecuali 1 batu nisan yang mengalami sedikit perubahan. Kata-kata yang tertulis di atasnya sangat kabur. Gustav hanya bisa mengenali beberapa kata yang tertulis secara samar-samar. Chen, King, Chang. Adapun beberapa kata-kata lainnya yang tersisa, dia tidak bisa mengenalinya. Sebelum menghilang,
Luo Yuntian memberitahunya bahwa 99 orang yang ada di belakangnya akan menjadi orang-orang yang lebih kuat. Saat ini, Chen Qingchang ini seharusnya menjadi kartu as terbesarnya. Hanya saja, kalau dia ingin melihat kekuatan besar ini, saat ini kualifikasinya masih jauh dari cukup. Tanpa memikirkannya lagi, Gustav meletakkan batu hitam itu dan mengambil beberapa pil lalu meminumnya. Aroma obat yang kaya meledak di tubuhnya dan pada saat yang sama dia menjalankan keputusan 9 surga Xuanyang. Aura yang sangat kuat mengalir keluar dari dantiannya. Setelah melangkah ke lapisan pertama alam pneumatik, Gustav bisa dengan jelas merasakan bahwa keputusan 9 surga Xuanyang juga telah berubah, seolah-olah ada arus hangat yang mengalir di tubuhnya. Efisiensi operasinya telah sangat meningkat. Gustav berbicara kepada dirinya sendiri. Apakah ini efek dari keputusan 9 surga Xuanyang? Atau karena bakatku sendiri? Tidak lama kemudian, siluet naga emas muncul di sekitar tubuh Gustav. Siluet naga emas itu melingkari tubuh Gustav dan raungan naga pun terdengar. Dia mengguncang dunia dengan kekuatannya. Tapi Gustav tidak bereaksi sama sekali. Setelah Gustav berkultivasi sampai jam 4 pagi, tiba-tiba dia membuka matanya dan berteriak marah. Aura di tubuhnya melonjak ke segala arah. Tiba-tiba gempa bumi lain terdengar di seluruh gedung. Namun, aura ini bisa dengan cepat dikendalikan oleh Gustav dan hanya menyebabkan keributan yang sangat kecil. Beberapa orang yang sedang tidur sama sekali tidak bereaksi. Bahkan, kalaupun ada beberapa orang yang bereaksi, getarannya berangsur-angsur menghilang. Sejak gempa terakhir di Thompson Yipin, tingkat hunian telah menurun secara signifikan. Bagaimanapun, orang-orang yang tinggal di sini semuanya adalah orang-orang kaya. Jadi tentu saja tidak mungkin mereka hanya memiliki properti ini. Yang benar-benar terganggu adalah pihak developer. Mereka secara khusus memasang detektor seismik yang diimpor dari luar negeri ke Villa Thompson. Kali ini getarannya terdeteksi lagi. Meskipun tingkat getarannya tidak setinggi yang terakhir kali, tapi itu cukup membuat mereka merasa panik. Gustav menghembuskan nafas panjang dan mengambil ponselnya. Ada beberapa panggilan telepon yang masuk dalam satu malam dan tidak mengherankan kalau semuanya adalah panggilan dari jiwa naga. Gustav menelpon kembali dengan suara Xiao Deng datang dari ujung telepon yang lain. Tuan Ye, aku memiliki informasi dari nomor ponsel yang kau ingin untuk kuperiksa. Lokasi kedua nomor itu ada di Hotel Millennium di Agoru. Kami mengintervensi sistem hotel melalui otoritas militer, dan setelah membandingkannya, tidak ada seorang pun dari asosiasi seni bela diri di Provinsi Jiangnan yang ditemukan. Sepertinya informasi hotel yang terdaftar dibuat melalui orang lain. Namun, ada satu hal yang pasti. Mereka pasti menginap di kamar Presidential Suite di Hotel Millennium. Kami juga membandingkan semua penerbangan, informasi kereta api, dan jalan raya Provinsi Jiangnan. Setelah bekerja keras sepanjang malam, akhirnya kami menemukan informasi spesifik. Kali ini, ada 3 orang dari Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan yang datang ke Agoru. Mereka adalah Ma Weiqi, Su Yuanxiu, dan Cui Zhen. Status ketiga orang itu di Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan tidak rendah, dan kekuatan mereka juga sangat kuat.
Apakah jiwa naga perlu ikut campur tangan dalam negosiasi? Tekanan dari otoritas Cina juga pasti bisa membuat mereka sedikit menahan kekuatannya. Gustav memikirkannya sejenak dan kemudian dia menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, aku bisa mengatasinya. Xiao Deng mengangguk. Baik, Tuan Ye. Telepon pun ditutup dan Gustav kembali berpikir keras. Bahkan kalaupun dia membunuh kedua orang lainnya, tetap saja balas dendam Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan kepadanya tidak akan berhenti. Kecuali Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan dicabut hingga ke akarnya. Tetapi dengan kekuatannya saat ini, ada terlalu banyak ketidakpastian kalau dia ingin melawan Tang Ao. Pada akhirnya, dia memang harus pergi ke Provinsi Jiangnan. Tetapi jelas tidak sekarang. Setidaknya, dia harus menunggu sampai batu nisan Cheng Qingchang benar-benar dipicu. Dia sudah meminta orang untuk membeli villa di Provinsi Jiangnan. Jadi dia bisa langsung tinggal di sana ketika saatnya tiba. Selain itu, produk grup Tianzeng akan segera dipasarkan. Ketika nanti bisnis itu berkembang, mereka secara alami akan berakar di Provinsi Jiangnan. Ditambah lagi pasukan Ye Lingtian dan cabang Jiwa Naga semuanya ada di Provinsi Jiangnan. Sebenarnya, lebih aman baginya untuk pergi ke Provinsi Jiangnan daripada tinggal di Agoru. Namun yang paling penting untuk dipikirkan Gustav saat ini adalah dua orang yang tersisa dari Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan. Apakah Gustav akan membunuh mereka atau tidak? Tiba-tiba Gustav memikirkan sesuatu dan segaris senyum muncul di sudut mulutnya. Dia sudah melupakan satu hal. Kalau dia ingin seseorang menyimpan rahasia, selain mati, masih ada cara lain. Itu adalah membuat mereka bersumpah untuk menyerah. Wu Xiangming adalah contoh terbaik. Saat ini di Hotel Millennium di kamar Presidential Suite, Ma Weiqi dan Cui Zhen berjalan mondar-mandir dan alis mereka mengkerut. Itu karena Su Yuanxiu belum kembali. Ditambah lagi dengan panggilan telepon tanpa suara tadi, firasat buruk pun menghantui hati keduanya. Mereka hanya bisa memilih untuk menunggu. Mereka hanya berharap Su Yuanxiu datang terlambat karena sesuatu. Sebenarnya mereka ingin menelpon Presiden Tang. Tetapi pada titik ini, mana mungkin mereka berani menelpon. Kalau memang telah terjadi kecelakaan, bukankah menelpon Presiden Tang itu sama saja dengan bermain-main dengan Presiden Tang? Kalau Presiden Tang sampai marah, mereka semua akan mati. Pada saat ini, Ma Weiqi bertanya, Cui Zhen, koordinat terakhir ponsel Su Yuanxiu menunjukkan lokasi di dekat Universitas Jiangbei. Apakah kau sudah pergi ke sana untuk memeriksanya? Apakah kau menemukan sesuatu yang tidak biasa? Cui Zhen menggelengkan kepalanya. Aku sudah berkeliling dan memeriksanya, tapi aku tidak bisa merasakan aura Su Yuanxiu. Aku tidak yakin, apakah itu sudah dihapus oleh seseorang, atau apakah Su Yuanxiu sudah lama pergi? Ma Weiqi berkata, menurut karakter Su Yuanxiu, tidak mungkin kalau dia masih belum kembali sampai sekarang. Dia bukan orang yang sabar untuk menunggu. Sesuatu pasti telah terjadi kepadanya. Tatapan mata Ma Weiqi menjadi sangat serius dan dia mengambil keputusan. Aku tidak peduli dengan yang lainnya. Su Yuanxiu pasti mengalami kecelakaan. Dan pasti ada seseorang dalam bayang-bayang yang sedang melindungi Gustav. Ini sedikit rumit, kalau hanya dengan kekuatan kita berdua. Jadi, kita harus segera memberitahu Presiden Tang. Cui Zhen mengangguk setuju. Baiklah. Dia baru saja mengangkat ponselnya dan hendak melakukan panggilan ketika sebuah bilah angin menerobos udara. Bilah itu melesat tepat di atas ponselnya. Ponsel Cui Zhen pun meledak dan hancur berkeping-keping di tempat. Mei Weiqi berseru, "Oh tidak, ada yang datang."
Begitu Ma Weiki bereaksi, jendela besar di kamar itu pun pecah dan seorang pemuda dengan pakaian casual mendarat di depan mereka. Ketika mereka melihat penampilan pemuda itu, mata keduanya tiba-tiba menyipit. Gustav? Pemuda di depan mereka ini adalah Gustav Ye. Ma Weiki tidak lagi ragu-ragu. Dia menembakkan pisau terbang yang ada di tangannya dan mengarahkannya menuju ke titik vital Gustav. Dia tahu betul bahwa karena Gustav sudah muncul di sini, maka itu berarti Su Yuanxiu sudah mati. Dan karena Gustav bisa membunuh Su Yuanxiu, maka seharusnya Gustav ini tidak sesederhana hasil penyelidikan mereka. Melihat pisau terbang Ma Weiki, Gustav pun menghentakkan kakinya dan melambaikan tangannya sedikit. Sesuatu yang aneh langsung terjadi. Pisau terbang itu tergantung di udara. Gustav mengucapkan sepatah kata dengan santai. Pergilah. Detik berikutnya, pisau terbang itu pun berbalik dan menembus udara. Pisau terbang itu memotong janggut Ma Weiki dan kemudian memakukannya ke dinding. Kekuatan yang kuat bahkan membuat pisau terbang itu bergetar terus-menerus. Melihat pemandangan ini, mata Ma Weiki dan Cui Zhen hampir keluar. Mereka membeku di tempat. Bahkan napas mereka pun terhenti. Yang barusan terjadi itu adalah kondensasi Qi ke dalam dinding. Sesuatu yang bahkan Presiden Tang pun tidak akan bisa melakukannya. Tapi sekarang hal itu justru dilakukan oleh seorang pria muda berusia 20-an. Mereka menatap Gustav dengan tatapan ketakutan. Apakah orang ini adalah sampah keluarga Ye yang legendaris itu? Sampah yang memadatkan Qi dan memakukannya ke dinding. Kalau Gustav yang seperti itu dianggap sampah, lalu bagaimana dengan mereka? Gustav sendiri tidak mempedulikan keduanya. Dia langsung duduk di sofa. Yang dia inginkan adalah mengguncang hati kedua orang itu dengan tindakannya dan membuat mereka merasa ketakutan hingga titik ekstrim. Gustav mengangkat kepalanya dan melirik keduanya yang sudah sangat ketakutan. Lalu berkata, "Kalian tidak perlu menunggu di Su Yuanxiu. Kalian tidak perlu menunggu Su Yuanxiu. Dia sudah dibunuh olehku. Tapi kalau kalian benar-benar tetap ingin menunggunya, aku bisa mengirim kalian ke sana untuk menjumpainya." Ancamannya sangat jelas. Meskipun Ma Weiki dan Cui Zhen adalah master seni bela diri tingkat atas dari Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan, namun pada saat ini, di depan Gustav, mereka sebenarnya merasa sangat tidak percaya diri. Lawan utama mereka sudah sepenuhnya mengambil inisiatif sejak memasuki ruangan ini. Pada saat ini, seluruh ruangan ditutupi dengan niat mematikan yang ada di tubuh Gustav. Su Yuanxiu sudah mati? Karena Gustav berani datang ke kamar ini dengan sikap santainya, maka itu berarti dia pasti memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Ma Weiki menekan keterkejutan di hatinya dan berkata, "Apa yang kau inginkan?" Gustav mengangkat kepalanya. Dia menatap mereka berdua dengan penuh minat. Dan kemudian secara perlahan melontarkan kalimat. "Saat ini, kalian hanya memiliki dua jalan. Yang pertama adalah kematian, dan yang kedua adalah menjadi budakku." Begitu mereka mendengar kata budak, wajah keduanya langsung memerah. Kemarahan yang tak terlihat terus membara di hati mereka. Mereka adalah anggota penting dari Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan. Status mereka sangat mulia. Berapa banyak orang besar yang harus menganggukkan kepala ketika melihat mereka. Tetapi sekarang, mereka benar-benar diberi pilihan untuk menjadi budak seorang anak yang belum menumbuhkan semua rambutnya. Apakah mereka akan mentaatinya? Tentu saja mereka tidak mau.
Ini adalah penghinaan terhadap seni bela diri mereka. Ini adalah penghinaan terhadap karakter mereka. Mata Ma Weiqi terlihat dingin ketika dia menolak. Gustav, aku tahu kau sangat kuat, tetapi kekuatan kami berdua juga tidak lemah. Kalau kau bisa membunuh Su Yuanxiu, kau mungkin tidak akan bisa membunuh kami berdua. Kalau kau ingin kami menjadi budakmu, kau sama sekali tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi tuan kami. Kemudian sambil meraung, Ma Weiqi dan Cui Zhen membawa energi ki mereka bergulir menuju ke arah Gustav. Mereka tidak punya pilihan. Kalau mereka berdua menggabungkan kekuatan mereka, mungkin saja mereka bisa mendapatkan peluang untuk selamat. Apalagi mereka juga belum mempelajari kekuatan Gustav. Bagaimana kalau Gustav hanya memaksakan kekuatannya untuk menggertak mereka? Gustav sudah bisa menebak kalau dia tidak akan mungkin meyakinkan kedua master seni bela diri top ini dengan hanya mengandalkan kata-kata saja. Karena ini masalahnya, berarti dia juga harus menggunakan kekuatannya. Tubuh Gustav melompat dengan keras, dan aura ki yang kuat menyapu tubuhnya. Lalu, beberapa bilah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat keluar dari tubuhnya. Sofa yang tadi diduduki oleh Gustav langsung sobek di tempat dan terbelah menjadi dua bagian. Pada saat ini, Gustav seolah-olah sudah berubah menjadi jejak bayangan sisa di tempat. Dan kemudian kelima jarinya sudah tertekuk di pergelangan tangan Ma Weiqi. Tiba-tiba Gustav menekan Ma Weiqi ke bawah. Ma Weiqi merasa seolah-olah tubuhnya telah jatuh ke dalam jurang. Dengan sebuah ledakan, tubuh Ma Weiqi sudah jatuh langsung ke tanah. Untungnya dengan tamparan lengannya, Ma Weiqi bisa berbalik dan memutar pinggangnya. Dia menyapukan tendangan memutar ke arah kepala Gustav. Tidak hanya itu, tongkat yang agak aneh tiba-tiba muncul di tangan Cui Zhen, dan ada jejak aura keanehan yang tertinggal di tongkat itu. Sebenarnya itu adalah benda spiritual. Namanya tongkat penekan jiwa. Tubuh Cui Zhen melompat tinggi ke udara, diikuti oleh tongkat itu. Tongkat itu merobek udara dan ada aura hitam mengerikan yang meluap di sekitar tongkat itu. Aura hitam itu seperti wajah iblis dan merobek ke arah Gustav. Akhirnya ketiga kekuatan itu pun bertabrakan dan tubuh Gustav mundur ke belakang. Cui Zhen dan Ma Weiqi berseru dengan sangat optimis, "Bunuh dia!" Detik berikutnya, dua kekuatan itu langsung menabrak Gustav dengan kejam. Tetapi untuk beberapa alasan, Gustav bahkan tidak berniat untuk mundur. Dia tetap berdiri di tempatnya sambil menatap mereka dengan dingin. Kedua master top itu juga melihat Gustav. Apakah anak itu akan menyerah? Tentu saja. Bahkan tongkat penekan jiwa yang merupakan artefak leluhur telah dikorbankan. Apalagi yang bisa Gustav lakukan selain menyerah? Tepat ketika kedua master top itu berada dalam suasana hati yang gembira, tongkat penekan jiwa yang telah membawa kekuatan untuk menekan dunia, tiba-tiba jatuh dengan keras. Pada saat ini, Gustav langsung mengelurkan tangannya. Lengan kanannya dibungkus dengan semburan aura ki merah, seperti baju besi. Tekanan yang keras dari tongkat penekan jiwa tiba-tiba berakhir, dan tongkat itu dipegang begitu saja oleh Gustav. Senyuman di wajah Cui Zhen menegang, dan ketika dia memikirkan sesuatu, dia buru-buru menggunakan kekuatannya untuk mematahkan belenggu Gustav. Tetapi belenggu itu tidak bisa dipatahkan sama sekali. Gustav membuka mulutnya dan berkata, "Sebenarnya, aku ingin meninggalkan cara bagi kalian untuk bisa tetap hidup. Tapi sekarang sepertinya itu sudah tidak perlu lagi." Gustav melepaskan kekuatannya dan tongkat penekan jiwa langsung direnggut olehnya, kemudian dilemparkan keluar. Tongkat itu terjebak di dalam mural di belakangnya. Kemudian tangan Gustav meraih Cui Zhen dan mematahkan lehernya begitu saja. Tubuh Gustav dikelilingi oleh ledakan ki,
dan udara di sekitarnya tampak membeku. Cui Zhen merasa nafasnya dikendalikan. Dia meronta dengan panik, tetapi tidak ada gunanya sama sekali. Gustav malah mengangkatnya. Cui Zhen menatap Gustav dengan mata merah. Dia tidak berdaya dan ketakutan. Suara serak Cui Zhen terdengar. "Lepaskan aku. Aku tidak bisa bernafas." Tapi Gustav tidak tergerak. Dia tidak memiliki belas kasihan. Siapapun yang menghalangi jalannya pasti akan berada di neraka atau dalam perjalanan ke neraka. Saat ini terdengar bunyi klik yang sangat keras. Detik berikutnya, leher Cui Zhen langsung patah. Melihat pemandangan ini, Ma Weiqi yang tadinya ingin bergerak, merasa seolah kakinya dipenuhi timah dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Mata dingin Gustav tertuju pada tubuh Ma Weiqi. Dia berkata dengan ringan, "Sekarang kau adalah satu-satunya yang tersisa. Barusan tanganku terpeleset. Kalau tidak, temanmu tidak akan mati." Suara Gustav terdengar sangat arogan. Kemudian Gustav melemparkan tubuh Cui Zhen ke depan kaki Ma Weiqi. Saat ini jantung Ma Weiqi berdegup dengan sangat kencang dan cepat. Tangannya hanya terpeleset. Jelas-jelas itu adalah pembunuhan yang disengaja. Tapi apa yang bisa dia katakan sekarang? Tangan Cui Zhen, tanpa Cui Zhen, dia seorang diri tidak mungkin memiliki peluang untuk menang melawan Gustav. Mungkin saja tangan Gustav akan terpeleset lagi. Rasa takut menutupi seluruh tubuhnya dan punggungnya sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan buru-buru berlutut sambil berkata kepada Gustav, "Tuan Ye, aku memilih jalur kedua. Aku bersedia menjadi budak untukmu." Dia tidak punya pilihan lain. Dia belum ingin mati. Begitu dia meninggal, keluarga Ma-nya akan menghilang dari provinsi Jiangnan. Fondasi yang dia bangun akan runtuh. Gustav bertanya, "Apakah kau yakin?" Ma Weiqi berkata dengan penuh semangat, "Tentu saja. Sejak zaman kuno, yang lemah telah menjadi budak yang kuat. Aku bersedia melakukan segalanya untuk Tuan Ye. Tolong selamatkan hidupku." Gustav memaksakan setetes darah esensi di tangannya dan memerintahkan, "Tutup matamu. Aku akan menusuk darah esensi ke tengah alismu. Kau tidak boleh menahannya." Ma Weiqi mengangguk berulang kali, "Iya, iya, iya." Meskipun Ma Weiqi tidak tahu apa yang akan dilakukan Gustav, dia tetap menutup matanya dengan patuh. Kalau memang Gustav ingin membunuhnya, dia pasti sudah mati sejak tadi. Ini menunjukkan kalau dia masih berguna bagi Gustav. Tiba-tiba, dia merasakan setetes darah esensi menembak ke tengah alisnya, dan itu menembus ke dalam bagian terdalam dari kesadarannya. Darah esensi itu menyebar dengan ledakan keras. Ma Weiqi merasa terkejut ketika dia menemukan bahwa ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikan segalanya tentang dirinya. Seolah-olah ada sepasang mata dingin yang menatapnya di kedalaman kesadarannya. Sepasang mata itu adalah mata Gustav. Ma Weiqi buru-buru membuka matanya dan kemudian dia menatap Gustav dengan tatapan terkejut dan takut. Bagaimana bisa ada keajaiban seperti itu di dunia ini? Dia yakin bahwa selama Gustav yang ada di depannya ini memiliki suatu pemikiran, tubuh dan jiwanya pasti akan runtuh. Astaga, apakah ini Gustav? Apakah Gustav ini adalah iblis? Tepat ketika dia terkejut, suara Gustav terdengar. "Sekarang, telepon Tang Ao. Kau pasti tahu apa yang harus kau katakan. Dalam waktu sebulan, aku tidak ingin asosiasi seni bela diri Provinsi Jiangnan menggangguku lagi." Wajah Ma Weiqi menjadi pucat. Dia langsung bereaksi dan mengangguk. "Baik Tuan Ye, aku mengerti." Sebenarnya, dia merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Kenapa tenggat waktunya 1 bulan?
Mungkinkah 1 bulan kemudian, kemampuan pria ini akan cukup untuk mengguncang asosiasi seni bela diri Provinsi Jiangnan? Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.